Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Bersyukur kepada Allah, bersalawat kepada Nabi. Saudaraku, ketemu lagi alhamdulillah. Tadi malam jam berapa dek tutup ini? 12. Jam 12. Tadi malam jam 12 dari Surabaya, Dili pesawatnya teman ya. Alhamdulillah. Oke. Pagi ini ngobrol santai, mudah-mudahan manfaat. Kita ngobrol soal curhat. Ini dulu sudah saya share video ini, bahkan kayaknya sudah 144.000 kali di share, 144.000 di share ya. Cuman waktu itu kameranya masih resolusi rendah. Banyak teman-teman yang minta dibuatkan yang sama tapi dengan lebih bagus gitu. Insya Allah mudah-mudahan curhat ya. Jadi gini saudaraku, curhat ini memang sudah merupakan fenomena. Intinya kan semua orang sebenarnya begini. Coba cari di dunia ini satu pun saja orang yang tidak bermasalah. Ada nggak satu saja orang di dunia ini yang tidak bermasalah? Boleh Cina, boleh Jawa, boleh Madura, boleh Batak, boleh apapun, boleh hitam, boleh putih, boleh tinggi, boleh pendek, wes sing pokoknya selama disebut menungso gitu ya, dimanapun dia berada, di Indonesia, di Eropa, di Amerika, di Jepang, di Korea, di India, wis cari coba satu saja orang yang tidak punya masalah. Nggak ono teman yo bermasalah, karena memang masalah itu memang harus ada untuk proses pendewasaan, proses pembelajaran, proses pencarian jati diri, proses kematangan, ada ya untuk kemaslahatan intinya. Cuma kalau kita garis bawahi saiki iku banyak orang yang sudah apes ketimpa naas gitu loh. Sudah diuji masalah, disentil masalah, mencari tempat curhat yang salah. Punya masalah mencari jalan keluar yang salah, punya masalah mencari solusi yang salah, ngono rek. Padahal begini loh. Padahal masalah itu adalah salah satu bentuk Allah ingin mendekatimu, Allah ingin menegurmu, Allah ingin bermesra-mesraan denganmu, Allah itu. Nah, dengan cara disentil dengan masalah itu, akhirnya banyak yang tapi salah gitu kan, curhatnya salah. Ada yang curhat ke dukun, padahal hadisnya sahih, barang siapa mendatangi dukun dan dia mempercayai apa semua yang diucapkan dukun itu, maka 40 hari sholatnya nggak diterima. Dukun ya, Anda tahulah mana dukun, mana ahli nujum lah ya, yang nebak-nebak ngono kuwi Anda tahu. Ada yang ke kuburan, ada yang curhatnya itu ke benda mati, yang belief sistemnya mengatakan bahwa benda mati ini punya karoma, batu akik, batu cincin, gelas, opol, ya seolah-olah benda mati ini punya karoma. Ada begitu. Ada lagi yang ke Facebook, ke dunia maya curhatnya. Ada saudaraku, saya tahu, saya lihat satu akun itu setiap muncul di berandaku itu statusnya galau terus statusnya gua itu. Akhirnya aku penasaran yo, tak klik FB ini dia, tak klik. Subhanallah, seakan ya memang tiada hari tanpa galau rupanya. Cuma curhatnya di Facebook, curhatnya di dunia maya. Demi Allah, secara hakikat engkau nggak akan mendapatkan kemaslahatan apa-apa kalau curhat setiap hari dicurhatkan di situ. Tak baca komentarnya yo ngono standar.
Gitu ya, masalah apapun saudara, karena terutama masalah, hati-hati ya masalah rumah tangga ini, terutama ini ya, masalah rumah tangga. Lek wong wedok curhat itu mungkin agak bisa dimakfu ya, lek menurut ilmu anu iso dimakfu lah. Sing gatel kalau wong lanang lho curhat itu wis jan gak tutuk akalku ya. Banyak manusia seperti itu. Saudaraku, engkau pernah enggak, ini seorang wanita ya, engkau yang seorang wanita sopoai tanpa terkecuali, gadis, janda, rondo, sopoai wis, engkau yang seorang wanita nih, aku bertanya kepadamu, pernah enggak engkau itu dicurhati oleh seorang laki-laki yang sudah punya istri? Ayo siapa sing tahu jawab rek, ayo. Sing ndi wonge? Pernah enggak Anda dicurhati laki-laki yang punya istri? Engkau seorang wanita dicurhati wong lanang sing duwe bojo. Curhat masalah apa? Curhat masalah rumah tangganya. Masalah ketidakharmonisannya, masalah apalagi kalau masalah keburukan istrinya. Mbak, aku 20 tahun nikah gak tahu bahagia, bojoku, istriku kempros, istriku wis gak pernah sholat, istriku gak pernah dzikir, masak gak entos. Wis aku 20 tahun jadi suami itu ngempet aku Mbak, sabar karena anak-anak demi anak-anak. Wis bla 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 bla. Pernah kau dicurhati seperti itu, teman? Saranku ya, kalau ada laki-laki yang curhat seperti itu, menceritakan ketidakharmonisan rumah tangganya, menceritakan keburukan-keburukan istrinya, saranku ini, nggak usah nunggu 1 menit. Hari itu juga delkon, ya, putus dengan cara ma'ruf. Ngapunten mas, sepurane ya mas, gak pantes curhat ngono nang aku, gak oleh ngelak-ngelakno bojone ngono. Langsung setelah itu pamit, langsung blokir. Semuanya blokir tanpa terkecuali. Di situ awalnya nanti masalah muncul tuh di situ. Tidak usah Anda merasa sakene wong lanang iki rek. Tidak usah. Ya. Lagi pula laki-laki yang soleha, laki-laki yang baik, laki-laki yang bijak, laki-laki yang kuat hatinya, laki-laki yang tegar jiwanya, laki-laki yang tidak metal hatinya. Haram baginya curhat kepada wanita lain, menceritakan kebusukan istrinya, menceritakan kebobrokan rumah tangganya. Kudu wong lanang iku. Gitu loh ya. Lah ono wong lanang curhat ngono-ngono nang wong wedok. Ada laki-laki curhat ngono, menceritakan ngono kuwi. Ya berarti awakmu dudu wong lanang. Engkau bukan laki-laki. Jasadmu laki-laki, tapi hatimu jauh lebih gemulai daripada banci. Ojo tersinggung lek. Tersinggung ya positif ya. Iki kan masukan. Oke. Terus jadi perempuan kalau dapat curhatan seperti itu ojo seakan ya wong lanang iki yo gak digatekke bojone, ndak diperhatikan istrinya, nggak dirumat sama istrinya, padahal ini baik. Aku tak bantu, tak kasih solusi. Lebih baik cari amal ibadah yang lain. Masih banyak orang yang lebih pantas untuk engkau berikan solusi. Atau gini saudaraku, sebaliknya, ada seorang perempuan yang sudah punya suami, ya, curhat nang wong lanang. Waduh. Curhat nang wong lanang. Menceritakan seolah-olah aku didolimi, bojoku kawin maneh, suamiku menikah lagi, suamiku punya anak dengan perempuan lain. 20 tahun aku jadi istrinya, menderita batin, gak pernah bahagia, bla 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 bla. Kalau ada seorang wanita seperti itu, kemanapun kakimu melangkah, para malaikat Allah melaknatmu. Gila nih,
jijiki. Sepurane ya wong wedok ya. Kalau sebelum lihat video ini mungkin Anda belum tahu Allah mengampuni dosamu, tapi setelah lihat video ini taubatan nasuha dulur wedok ya, saudara perempuan ya. Gak usah dicurhat-curhatkan ke orang lain, kebusukan suamimu, kebobrokan rumah tanggamu. Kalau sudah gak kuat cerai, gak usah cerita nang liya. Gak kuat selesaikan. Cerai, tuntut, cerai baik-baik, jalani masa iddah, setelah itu baru, setelah masa iddah selesai baru mencari hidup yang baru, mencari harapan baru, ndak usah curhat. Bojoku mas bendino wedokan tok, bojoku mas, entah ke laki-laki atau ke perempuan sama saja. Pokoknya curhat, dunia curhat itu dunia hina. Dunia curhat adalah dunia hina. Nanti endingnya jangan dipotong dulu, belum selesai nih ya. Kecuali curhatnya kepada Allah, maka itulah yang paling mulia. Ngono loh. Mbak, mas, suamiku tuh ya Allah tiap hari minum, mendem, mabuk, nggak pernah sholat, mukul saya terus, dolim terus, pak perempuan terus, belanja 20 tahun aku ngenes batin, menderita batin, jadi istrinya orang itu, bla 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 bla. Kalau engkau lakukan itu, wahai saudaraku perempuan, kalau engkau lakukan itu, andai kata engkau cerai dengan suamimu sekalipun, dan engkau dapat suami yang baru, saya jamin suamimu yang baru tidak jauh beda dengan suamimu yang lama. The law of attraction, ini sudah sering kita bahas. Kenapa begitu? Karena pada hakikatnya karaktermu sendiri yang selalu memancarkan gelombang negatif. Gitu re. Ya, jadi apalagi gini saudaraku, ini kebanyakan yang terjadi nih. Seorang suami, seorang istri maksudku ya, wong wedok, denor American Airlines. Seorang istri wedok ini rumah tangganya tidak bahagia, entah dalam tanda petik suaminya dolim ya, suaminya selingkuh, suaminya kawin lagi, suaminya punya anak, suaminya mendem, suaminya mabuk, suaminya ringan tangan, suaminya nggak pernah sholat, suaminya bejat. Saya tanggung jawab bismillahirrahmanirrahim. Suaminya bejat, jat, suaminya longor, ngor, suaminya dobol, bol, suaminya asu, su. Wes pokoknya wong lanang ndak karu-karuan. Ada seorang istri yang punya suami seperti itu. Terus biasanya dia curhat kepada laki-laki lain. Entah itu bujangan, entah itu punya istri. Apalagi kalau sampai punya istri. Waduh. Oke, kita cut dulu ya. Curhat nama lanang. Mas, aku 20 tahun, mas, nggak pernah bahagia, mas. Nggak pernah dikasih nafkah batin, nggak pernah dikasih nafkah lahir, mas. Aku kok wedok paling sabar sak dunia, mas. Duduk karena aku sebiyen tak buat itu, mas. Gede. Oh, wedok kan nangis menyempurnakan. Aku ngomong acting ya enggak lah. Maksudnya gini, memang bener-bener suaminya tuh bejat. Jadi dia nangisnya tuh ke orang, ke laki-laki nangisnya. Yopong. Wah, bla bla. Terus akhirnya sama laki-laki yang dicurhati itu sama laki-laki itu ditampung. Awalnya baik laki-laki itu kan. Akhirnya dikasih solusi, Mbak sabar, Mbak sholat, Mbak anu yo ngini Mbak gak popo, ngini lo Mbak. Biasanya kalau itu sudah terjadi 99,9% tak jamin muncul satu dinamika di dalam hati perempuan itu, merasa nyaman akhirnya. Aduh, ya Allah mas, 20 tahun hatiku gersang, 20 tahun jiwaku tandus, 20 tahun kering kerontang. Ngomong sama suami gak pernah cocok, pasti ujung-ujungnya ribut mas. Tapi ngomong karo sama aku kok cocok, damai, adem pikiranku, adem hatiku mas. Nah, khonas mulai masuk, setan mulai melebur.
Oke, saya potong ceritanya ya, saya potong ceritanya. Ujung-ujungnya, inti-intinya ternyata engkau mulai ketergantungan dengan laki-laki itu. Nggak ngobrol semenit rasamu wes nang di, nggak ketemu 1 hari rasanya. Tak sehari pun berlalu tanpa bayanganmu, tak semimpi pun berlalu tanpa dirimu. Terbayang, selalu terbayang, wajahmu selalu terbayang. Awakmu mulai terbuai, mulai yang awal-awal mulai curhat masalah rumah tangga, akhirnya mulai sudah berkembang, imajinasinya berkembang. Tuh. Intinya akhirnya terjadi hubungan. Engkau istrinya orang, suamimu bejat. Engkau curhat kepada laki-laki lain. Dan dari curhatanmu itu, ujung-ujungnya akhirnya engkau menjalin hubungan dengan laki-laki itu. Engkau masih status istri orang. Laki-laki yang kamu curhati itu terserah, boleh duda, boleh bujang, boleh suaminya orang, terserah. Masalahnya adalah dirimu masih status istri orang dan engkau curhat. Dulur, tak garis dong. Kalau ini terjadi, demi Allah, demi Rasulullah, kalau ternyata engkau menjalin hubungan dengan laki-laki yang kamu curhati itu, dan laki-laki itu tahu sebenarnya bahwa kamu adalah istri orang, laki-laki yang kamu curhati, yang kau curhati itu tahu kalau kau istrinya orang, tapi akhirnya kalian terus asyik terseret ke lingkaran itu. Demi Allah, laki-laki itu yang kamu curhati itu, yang sekarang kamu sedang ada hubungan itu, laki-laki itu 1000 kali jauh lebih bejat dari suamimu di mata Allah. Suamimu bejat, jat. Suamimu dobol, bol. Suamimu jancuk, cuk. Suamimu asu, su. Suamimu apa? Nggak pernah sholat, mendem. Wes. Tapi engkau curhat kepada laki-laki lain, dan dari curhatnya itu akhirnya engkau menjalin hubungan dengan laki-laki itu, maka laki-laki itu 1000 lebih bejat, jat, busuk, suk, asu, su dari suamimu secara hakikat. Jadi awamiku seolah-olah menemukan harapan baru toh, secara syariat akalmu toh. Aku 20 tahun gak pernah cocok ngobrol sama suamiku. Aku 20 tahun menderita batin sama suamiku. Sekarang aku menemukan laki-laki yang baik. Setiap kata-katanya menyejukkan, sorot matanya meneduhkan, gak ketemu sehari rasanya bimbang bla 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 bla. Ibaratnya engkau keluar dari neraka yang satu, engkau masuk ke neraka yang lain yang jauh lebih kejam. Nggih teman, bener. Serendah-rendahnya wanita yang masih istrinya orang, punya suami, curhat kemana-mana, membeberkan kebusukan suaminya, keburukan suaminya. Demi Allah, pedih azabmu, demi Allah. Kak lanang kak wedok intine podo wae. Curhat adalah satu tindakan yang paling hina dina. Kalau engkau curhat di Facebook, kalau engkau curhat ke sesama manusia, aku jamin turun nilaimu, turun posturmu. Tidak semua, 1001. Jadi yang benar itu teman, yo curhatnya itu ke Allah. Wasta'inu bisobri wassalat wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in wasta'inu bisobri wassalat innallaha ma'asobirin. Lan sak piturute lho, jari Allah, jadikan sabar dan sholatmu sebagai penolongmu. Yang seperti ini memang sulit kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Di ayat yang lain
Allah berfirman, jadikan sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sesungguhnya aku bersama orang-orang yang sabar. Semakin berat masalah hidupmu, semakin tidak ada orang yang tahu, itu semakin bagus. Hanya Allah yang tahu, rek. Tutup lawang, tutup pintu masuk kamar, Allah yang tahu. Wes yo, kembang no. Laki-laki, sebusuk apapun istrimu, sebejat apapun istrimu, sehina apapun istrimu, sepelacur apapun istrimu, kalau dia masih istrimu, tutup aibnya. Ojo mbok ler-ler nang Facebook, ojo cengeng awakmu, ojo banci awakmu. Curhat nang dindi nang wong wedok gak ada perhatian. Aku tidak pernah bahagia, taek. Bukan laki-laki kalau begitu. Kalau kamu sudah gak cocok sama istrimu, pegat, cerai baik-baik, pulangkan, kembalikan kehormatannya. Kalau kamu tidak bahagia, belum tentu 100% itu salah istrimu. Jangan-jangan itu salahmu sebagai presiden rumah tangga, gagal. Podo, wong wedok punya suami bejat, curhat kemana-mana, seolah-olah membenarkan bahwa aku terdolimi, aku teraniaya. Gak bisa. Oke, tak kerucut ya. Sekarang aku membahas orang lain ini. Aku membahas yang netral. Saranku teman, kalau ada orang curhat kepadamu, entah itu laki-laki beristri atau perempuan bersuami, curhat kepadamu, saranku saudaraku, untuk membatalkan, menggugurkan kewajibanmu sebagai muslim, tampung curhatnya, kasih solusinya. Setelah itu jangan terlibat di lingkaran itu. Wis, goodbye. Kalau dua orang bermasalah, itu dua-duanya setan. Ya, ini sudah kita unggah kemarin. Kalau ada satu setan curhat kepadamu, menjelek-jelekkan setan yang lain, maka hakikatnya dia yang curhat kepadamu itu, dia jauh lebih hina dari setan yang dijelek-jelekkan itu. Betul, hakikatnya ngono. Kembang no. Kalau ada perempuan bersuami curhat, menjelek-jelekkan suaminya, maka sebenarnya itu kan baru sepihak kamu dengarkan. Maka demi Allah, demi Rasulullah, perempuan yang curhat itu sebenarnya juga sama-sama bejat dari suaminya. Sebaliknya, kalau ada laki-laki curhat menjelekkan istrinya, maka laki-laki itu juga jauh 1000 kali lebih jelek, lebih busuk dari istrinya. Sing meneng ku cep curhatin Gusti Allah. Kalau sudah curhat sama Gusti Allah, nanti sama Allah dikasih jalan. Curhatnya kemana, sembuhnya lewat apa. Oke saudaraku ya, saya tutup. Moga-moga manfaat terlalu panjang ini, saya tutup. Jadi intinya, hindarkan mulutmu dari curhat kepada sesama manusia. Apalagi manusia itu kalau teman dekat, teman gak sholat, ya, apalagi dunia maya. Hindarkan mulutmu dari curhat kepada sesama makhluk. Dan hindarkan dirimu dari menampung curhat-curhatnya wong. Hati-hati, bisa-bisa pahalamu hangus di situ nanti kalau kau salah menyikapi curhatnya manusia. La ilaha illallah, la ilaha illallah, ya Mananu ya Karimu ya Rahmanu ya Rahim ya Hafidhu ya Alimu ya Rahmanu ya Rahim. Curhatin nang Gusti Allah. Tak doakno muga-muga sampean kabeh termasuk aku dihindarkan menjadi manusia yang rapuh hatinya, rapuh mulutnya, hina hatinya, hina mulutnya, curhat ngecepek rono rene beli omongan, jual omongan, kula omongan, nampung omongan, oper omongan, barter omongan, tukar omongan.
Barakallah saudaraku, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.